Shalom sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini edisi ke-168, Sabtu 7 November 2020. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 168A, Hai Dunia Lihat Tuhan. Bukan lagu yang asing sebetulnya, tetapi karena versinya itu ada A, B, C, dan mirip-mirip, ya, ini kadang-kadang membuat salah. Dan posisinya adalah ketika di bait yang ketiga itu harus membalik ke belakang. Jadi hanya di bait pertama saja di halaman ini. Jadi agak susah untuk mengingat notasi tadi. Tapi kita sudah belajar. Sang Raja Kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara, siksa yang keji. Kemudian sesuatu yang mengiris hati adalah sebuah pertanyaan di bait yang ketiga. Siapa yang menyebabkan hukuman dan siksaan terhadap Tuhan? Dan jawabnya adalah kita. Kita adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Karena itu syukur kita adalah sebuah jawaban atas pengorbanan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita menunjukkan syukur kita, termasuk kesediaan kita untuk mendengar sapaan Tuhan di malam hari ini. Kita mempersiapkan diri dalam doa. Ya Tuhan, kami adalah orang yang berhutang kepadamu. Tolong kami untuk melihat karyamu yang luar biasa untuk kami. Dan biarlah kami menunjukkan syukur kami kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah sikap terhadap orang asing. Dan satu bagian firman Tuhan akan mendasarinya, Keluaran pasal 23 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Orang asing, pendatang, orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, tidak boleh ditekan. Mereka harus belajar dari status mereka selama berada di Mesir. Nah, demikian firman Tuhan yang berbagilah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sebel gitu ya rasanya mendengar ungkapan kami anti asing, kami anti asing ya. Nah, dalam salah satu diskusi Omnibus Law dengan mahasiswa kebidanan, memang saya mengajar di kebidanan di Sekolah Tinggi Perawatan di Logorejo. Saya memberikan tugas bagi mereka untuk melihat apa sih Omnibus Law dan bagaimana sikap mereka sebagai pendukung atau sebagai yang penolak dari Omnibus Law. Satu kelompok tegas menolak. Karena apa? Ini alasannya. Omnibus Law itu membiarkan asing untuk membuka usahanya di Indonesia. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang mereka benci ketika asing ikut berusaha di Indonesia. Lalu ketika saya tanya, lah kalau kita bangsa ini butuh lapangan kerja, siapa yang menyiapkan? Karena banyak yang di PHK, banyak perusahaan yang keluar. Kalau tidak mengizinkan perusahaan di luar, itu siapa yang mau menyiapkan? Dengan tegas mereka bilang, pemerintah, kata mereka. Lalu saya tanya lagi, lah memang pemerintah mampu menjadikan rakyatnya sebagai pegawai? Karena paling tidak ada 3 bagian, pegawai negeri sipil, kemudian TNI atau Polri, dan juga pegawai-pegawai BUMN itu yang dimiliki oleh pemerintah. Apakah cukup? Bukankah kita harus menggerakkan pihak swasta di Indonesia dan jumlahnya terbatas, dan mau tidak mau pihak asing juga diundang supaya mereka membangun usahanya di Indonesia. Tentu dengan aturan-aturan yang diatur sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa menjajah perekonomian bangsa Indonesia.
Dan saya juga mengajak membandingkan banyak loh TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang dibutuhkan dan diterima dengan baik di luar negeri. Kenapa kita tidak bisa menerima? Ini satu gelagat adanya ketidaksukaan terhadap orang asing, Barat dan orang asing, itu orang-orang Cina. Masalahnya di mana? Sebetulnya masalahnya ada pada kecemburuan sosial yang menyebabkan kebencian terhadap asing. Itu orang-orang Eropa, orang Amerika, pokoknya orang Barat lah, dan orang asing, orang-orang Tionghoa. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan pada kita untuk justru bersikap baik kepada para orang asing ini, kepada para pendatang ataupun kepada orang-orang yang tinggal lebih dulu yang berbeda dengan bangsa kita Indonesia. Ya. Meskipun memang alasannya dari firman Tuhan ini berbeda, kita perlu melihat supaya kita tidak a priori atau tidak memberikan stigma pandangan negatif kepada orang lain, a priori kepada sejarah karena kita pernah ditindas penjajah ratusan tahun lamanya gitu ya, 3,5 abad ditambah 3,5 tahun paling tidak ya. Kalau bicara soal orang asing, kalau kita tidak bisa menempatkan diri sebagai orang asing karena kita ini pribumi, Ibu bapak saudara sahabat GKI Gunung Indah, sebagai orang Kristen kita paling tidak juga orang asing. Orang asing apa? Ya kita sama-sama musafir di tengah dunia ini. Kita sedang berkembara, kita sedang mengembara menuju apa? Yerusalem yang baru. Dunia ini dikatakan sebagai mampir hombe kok, tempat untuk mampir minum saja. Bukan tempat kita yang sejati. Kita ini orang asing karena keluargaan kita adalah keluargaan kerajaan Allah. Paling tidak itu ya, yang kita pikirkan. Dan karena begitu, sesama orang asing, mari saling berbagi kasih. Nah, saling berbagi kasih. Firman Tuhan boleh mengajarkan kepada kita, kepada siapapun kita berbagi kasih. Kemarin kepada musuh berbagi kasih, maka sekarang kepada orang asing pun kita berbagi kasih. Karena kita sebetulnya juga sama-sama orang asing. Maknailah firman Tuhan ini dengan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami bila perlakuan kami tidak seimbang. Kami sangat mendukung, sangat senang kepada mereka yang sama, tetapi kami membenci, kami tidak suka kepada mereka yang berbeda. Ampuni kami. Ajar kami untuk menerima keperbedaan. Kami tidak menganggap orang lain menjadi orang asing dan menolak mereka, tetapi ajar kami untuk memberikan kehidupan kepada sesama manusia, karena kami sesungguhnya adalah sama-sama asing di dunia ini, karena kerajaan kami adalah kerajaan-Mu, kerajaan Allah, tempat kami berakhir nantinya. Biarlah kami boleh melakukan kehidupan yang benar selama di dunia dan mendapatkan anugerah-Mu ketika waktunya tiba. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gunung Indah, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 168. Kali ini kita nyanyikan bait yang keempat dan kemudian diakhiri dengan bait yang ketujuh. Yang menyebabkan
sukacita pun dalam menderita tetap setia padamu. Biarlah itu menjadi sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa di hari Senin, sahabat GKI Gunung Indah, dan jangan lupa mempersiapkan diri untuk ibadah minggu secara tatap muka langsung ataupun melalui tayangan tunda di YouTube di sore harinya. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.